Selamat datang di kelas Pak Yogi. Belajar dari rumah, penuh semangat. Kelas 4, hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Simak baik-baik video berikut ya. Kali pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, PPKN. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, IPA menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Bentuk kerjasama dalam masyarakat, contohnya yang pertama yaitu kegiatan ronda malam. Ronda malam merupakan salah satu kegiatan Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu daerah, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Yang kedua yaitu gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela. Gotong royong merupakan perwujudan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dengan bergotong royong akan memudahkan pekerjaan, serta pekerjaan tersebut akan cepat selesai. Yang ketiga, kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan sosial yang berguna untuk membersihkan lingkungan sekitar dari berbagai kotoran yang mengganggu. Dengan kerja bakti ini akan membuat lingkungan sekitar menjadi bersih dan nyaman. Yang keempat, ada Musrenbang. Musrenbang adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama masyarakat untuk saling mendiskusikan masalah konflik dan juga problem yang ada di masyarakat. Mereka berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah yang ada, serta membahas tentang perencanaan pembangunan untuk wilayah desa tersebut. Sekarang, coba kalian berlatih. Coba tanya ke orang tua kalian, bentuk kerjasama apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Catat penjelasan orang tuanya dalam tabel berikut, atau bisa juga dilihat di buku paket halaman 113. Salin di buku tugas kalian. Setelah selesai kamu catat, bacakan hasil catatanmu. Jangan lupa divideokan ya. Lalu video tersebut kirimkan ke WA Pak Yogi. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang cara membuat gagasan pokok menjadi peta pikiran. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, cara mengubah gagasan pokok menjadi peta pikiran yang pertama yaitu membaca paragraf secara seksama. Baca dan pahami maksud dari bacaan. Bacalah dengan intensif, jangan terburu-buru atau jangan cepat-cepat. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Untuk usia SD, kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ciri-cirinya, jika di akhir paragraf itu diawali dengan itulah sebabnya, oleh karena itu, oleh sebab itu. Selain itu, berarti kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang ketiga, ringkaslah kalimat utama tadi menjadi sebuah gagasan pokok. Ingat, satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok isinya tidak boleh beda dengan kalimat utamanya. Yang keempat, ubahlah menjadi bentuk peta pikiran. Gagasan pokoknya sebagai pusat peta pikiran. Untuk bentuknya, terserah kreatif
siswa masing-masing. Bisa ditempatkan di tengah, bisa ditempatkan di tepi. Yang terpenting, gagasan pokok menjadi pusat peta pikirannya, sedangkan gagasan pendukungnya menjadi cabang pikiran. Contoh, perhatikan teks bacaan berikut ini. Di sini terdapat sebuah paragraf. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Dari paragraf tersebut, kita temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya itu biasa terletak di awal atau di akhir. Karena di akhir, di kata akhir ini sampai dengan ini tidak diawali dengan kata-kata itulah sebabnya. Oleh karena itu, oleh sebab itu, atau kalimat penyimpulan yang lain, maka kalimat utamanya yaitu terletak di awal paragraf. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Sedangkan untuk sisa kalimat yang lain itu menjadi kalimat penjelas dari hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan dan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Itu adalah kalimat penjelas. Lalu, gagasan pokoknya kita tentukan. Gagasan pokoknya tidak boleh lepas dari kalimat utama yang ini. Kalimat utamanya tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pokoknya bisa kita ringkas, pada hari Minggu sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukungnya yang pertama didapat dari kalimat penjelas yang kalimat kedua dan kalimat ketiga. Jadinya penyebab sekolah terlihat ramai pada hari Minggu karena pada waktu itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas dan hari Seninnya akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Yang para gagasan pendukung kedua didapat dari kalimat Bapak Kepala Sekolah berpesan setiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Maka gagasan pendukungnya kita ringkas menjadi pesan Bapak Kepala Sekolah. Yang kalimat selanjutnya, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Nah, bisa diringkas menjadi kedatangan Udin dan teman-teman sekelasnya. Selanjutnya, pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kita ringkas menjadi pembagian tugas kelas Udin. Itu gagasan pendukungnya. Jika kita ubah menjadi peta pikiran, maka yang pertama, gagasan pokok itu menjadi pusatnya. Kita tulis di kotakan sebelah ini. Untuk letaknya itu terserah kreativitas anak-anak ya. Bisa ditempatkan di tengah, bisa ditempatkan di tepi, bisa dibentuk lingkaran, bisa dibentuk bintang, dan lain sebagainya. Lalu, gagasan penjelasnya itu menjadi cabangnya dengan ditandai dengan anak panah yang menuju ke gagasan pendukung. Gagasan pendukung pertamanya yaitu penyebab sekolah terlihat ramai pada hari Minggu. Yang kedua yaitu pesan Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga yaitu kedatangan Udin dan teman-teman sekelasnya. Sedangkan yang terakhir yaitu pembagian tugas kelas Udin. Nah, begitu tadi cara merubah gagasan pokok ke dalam peta pikiran. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga. Seharusnya ini kita pelajari pada pembelajaran yang minggu lalu. Namun karena Pak Guru belum sempat membuatkan
videonya Pak Guru buatkan untuk kali ini. Kita akan belajar mengenai bagian-bagian telinga. Yang pertama, yang paling luar ini yang terlihat pada wajah kita disebut dengan daun telinga. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap getaran bunyi. Lalu, getaran bunyi tersebut akan masuk ke dalam lubang telinga atau liang telinga. Fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga ini terdapat rambut-rambut halus. Fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Setelah itu, getaran tadi akan masuk ke gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya yaitu menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, setelah dari gendang telinga akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Di sini terdapat tulang-tulang pendengaran, yaitu ada 3, tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Fungsinya yaitu meneruskan getaran tersebut ke koklea. Nah, koklea itu yang bentuknya seperti rumah siput ini. Seperti rumah siput atau juga bisa disebut dengan rumah siput atau koklea. Fungsinya yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, lalu saraf pendengaran tersebut berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Selain itu, di bagian dalam juga ada lagi saluran setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu fungsinya yaitu untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Sedangkan satu lagi ada saluran eustachius, yaitu berfungsi menghubungkan antara ruang telinga bagian tengah dengan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan antara mulut dan kerongkongan. Nah, itu tadi bagian-bagian telinga. Ada telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan liang telinga atau lubang telinga. Telinga tengah terdiri dari tulang-tulang telinga dan juga gendang telinga. Telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustachius. Nah, itu tadi bagian-bagian dari telinga. Oke, terima kasih sudah belajar dengan Pak Yogi. Belajar dari rumah penuh semangat. Kelas 4, hebat. Tetap semangat belajar anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.